Ruang Dewa Bela Diri, Bab 5. Di antara pekarangan, Ye Xiwen mengeluarkan semua barang-barang dan 10 keping Lingxi. Ini adalah rumah Ye Xiwen. Dan kemudian menyerap aura di Lingxi. Berubah menjadi menyebalkan. Dan kemudian menenangkan. Dan kemudian menenangkan. Ruang khusus itu. Sekali lagi, Ye Xiwen terus mengembun. Dan seperti yang Ye Xiwen pikirkan, dia pergi ke ruang itu dalam satu gerakan. Ye Xiwen tidak membuang-buang waktu. Dia segera mengendalikan para dewa di ruang khusus dan mulai menyimpulkan esensi dari tangan yang menggelegar. Tiba-tiba informasi yang tak terhitung tiba-tiba muncul di pikiran. Ye Xiwen tiba-tiba memiliki kegembiraan. Sepertinya tidak ada yang salah dengan tebakannya. Tidak hanya kekuatan internal dapat dipraktikkan, tetapi bahkan seni bela diri tidak terkecuali. Mendekonstruksi esensi tangan Ben Lei. Memainkannya berulang-ulang, seperti aliran air, mengirim dan menerima. Ye Xiwen mulai mempraktikkan tangan petir. Tangan petir memiliki kuat dan kuat. Petir, guntur, hantu, kapak, angin kencang dan guntur 4 pukulan. Meskipun triknya tidak banyak, tetapi gampang dipelajari sulit untuk berlatih ekstrim. Booming, Ye Xiwen mengambil telapak tangan dan menembaknya. Dan segera dia berjalan melalui seluruh tangan gemuruh. Ye Xiwen memukul tangan petir berulang-ulang. Dan tiba-tiba menemukan bahwa sentimen dari tangan yang tergesa-gesa benar-benar mengalir ke jantung. Jika kecepatan sentimen sebelumnya adalah kecepatan sungai, maka kecepatan sentimen Ye Xiwen jelas merupakan sungai kuning, sungai yang bergegas. Bung, 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 saya tidak tahu berapa lama. Dan setiap kali Ye Xiwen mengulurkan tangan, janji samar mengeluarkan beberapa suara gemuruh. Ini jelas merupakan visi yang akan muncul ketika tangan tertentu mencapai tingkat tertentu. Sangat populer, Han Wengxuan menghela nafas dengan lembut, dan gerakan yang tepat terungkap dengan kilat, mengeluarkan beberapa desahan dan telapak tangan di papan Blue Stone yang keras. Lempengan Blue Stone tiba-tiba hancur, dan bahkan lebih dari setengahnya adalah langsung menjadi bubuk. Ye Xiwen melihat tangannya sendiri dan mengatakan sesuatu yang luar biasa. Saya tidak berharap menjadi bagian kecil dari esensi dari masing tangan. Saya benar-benar dapat membuat 2 cincin dan terus menekannya. Mungkin saya benar-benar dapat memainkannya dalam sebulan. Sulit mengatakan 9 suara. Petik 2. Anda harus tahu bahwa rangkaian tangan Ben Lei ini mudah dipelajari dan sulit untuk dikuasai. Tetapi dalam waktu singkat, bergantung pada pemahaman ruang khusus, itu benar-benar berhasil menembus dan menerobos ke tingkat 4 cincin. Ben Lei mudah dipelajari dan sulit dikuasai. Secara umum, itu adalah seorang veteran yang telah berlatih selama lebih dari 1 tahun. Seperti mengatakan bahwa ia ingin bermain 9 dering, banyak orang tidak dapat mencapainya untuk seumur hidup. Tubuh Ye Xiwen muncul dengan suara yang tajam, dan sedikit kotoran hitam pada tubuh Ye Xiwen. Dengan keringat, dikeluarkan dari tubuh sedikit demi sedikit, tubuhnya lebih murni. Ye Xiwen menemukan bahwa ketika sinar Ben menembus 2 cincin, kekuatannya sebenarnya meningkat. Ye Xiwen sangat gembira, diusir, dan udaranya dipukuli. Kekuatannya benar-benar pecah dari 570 kg asli menjadi 630 kg dalam 1 kali gerakan. Dan peningkatan penuh 60 kg. Saya tidak berharap ini berjalan untuk 9 tangan. Dan ada begitu banyak perbedaan di antara setiap cincin. Hari keempat lusa adalah das pertama. Setelah mencapai hari keempat lusa, kekuatannya mencapai 500 kg. Yang merupakan kekuatan seekor harimau. Dan itu sangat kuat. Dan ketika 5 hari lusa, kekuatannya melonjak, mencapai 1000 pound, kekuatan 2. Harimau, saya tidak berharap bahwa setelah tangan kedua, kekuatannya bisa meningkat begitu banyak. Rata-rata orang tidak memiliki efek yang begitu besar dalam kultivasi, karena mereka semua menerobos lapis demi lapis. Tetapi Ye Xiwen berbeda. Dia menerobos dalam semalam, jadi kekuatan ini sangat jelas. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Booming, langit sedikit cerah, matahari terbit-terbit. Dan Ye Xiwen berada di halaman kecil di mana Ye Xiwen tidak mengetahui kelelahan dan terus-menerus mempraktikkan tangan guntur yang mengalir. Dia telah berlatih sepanjang malam dengan tangan guntur yang mengalir. Telapak tangan Ye Xiwen penuh dengan belenggu.
dan alirannya lancar dan tanpa hambatan. Karena latihan ruang khusus, Ye Xiwen mengolah telapak tangan, seolah-olah mengalir, tampaknya sangat akrab. Ye Xiwen dengan hati-hati berlari berulang-ulang, dan seluruh halaman seperti suara gemuruh, pukul petir bergegas lainnya memukul. Ye Xiwen basah kuyup, hangat, dan seluruh tubuh memiliki uap naik. Hampir seperti awan, setiap kali Ye Xiwen memukul tangan guntur, tubuh yang menyebalkan hilang di seluruh tubuh. Qi dan darah Ye Xiwen bahkan lebih kuat, dan kekuatannya akan ditingkatkan. Pada awalnya, efeknya sangat jelas, hampir setiap kasus Ye Xiwen mengenai tangan guntur, kekuatan tubuh akan meningkat 1 pon, dan kemudian efeknya menjadi lebih lemah. Tetapi setiap kali dia memukul tangan guntur 10 kali, dia hampir akan meningkatkan kekuatan 1 pon. 3 hari kemudian, kekuatan Ye Xiwen bertambah 240 pound, mencapai 780 pound. Petir-petir listrik, Ye Xiwen berteriak, dan benar-benar menembakkan 4 badai petir, yaitu, 3 hari kemudian, dia benar-benar berlatih 2 lagi. Badai besar tidak berbeda dari yang ada di ruang khusus. 1, 2, 3 suara, 4 suara, Ye Xiwen dengan mudah memainkan cincin keempat, penghalang yang awalnya menghambat kemajuannya, seolah-olah itu tidak ada dalam sekejap. Secara umum, bahkan jika latihan dilakukan sekali, sulit untuk memiliki sedikit wawasan. Namun, ketika saya sedang berlatih tangan gemuruh di ruang, banyak sentimen dan informasi mengalir ke dalam pikiran saya, yang 100 kali lebih cepat daripada pengurangan yang sebenarnya. Namun, ada juga cacat, yaitu, konsumsi lingxi terlalu cepat, dan tingkat guntur akan diolah ke cincin keempat, dan 10 keping batu yang akan mudah dihancurkan akan dikonsumsi. Tentu saja, efeknya juga sangat bagus. Ye Xiwen tidak akan pernah menyerah. Sekarang Ye Xiwen sangat membutuhkan lingxi, tetapi sekarang lingxinya telah habis dikonsumsi. Walaupun Ye Kongming seharusnya memiliki banyak lingxi. Lagi pula, lingxi adalah mata uang yang keras di dunia nyata, tidak hanya untuk budidaya, tetapi juga untuk budidaya. Dapat digunakan sebagai mata uang. Namun, tidak ada cara untuk menjelaskan dengan Ye Kongming. Setelah semua, tidak mungkin untuk mengkonsumsi batu spiritual ini dalam waktu singkat. Pada saat itu, Zhang Yicheng harus berhenti, karena 10 keping batu bagian bawah yang ia gunakan untuk mengurangi esensi tangan Ben Lei telah benar-benar habis, dan lingxi tanpa aura diubah menjadi tumpukan bubuk putih. Segera, Ye Xiwen membuat keputusan untuk mengasah di pegunungan di belakang Gunung Qingfeng. 1 yuan terletak di Gunung Qingfeng. Ada beberapa monster ganas di gunung. Semua monster ini adalah binatang buas dengan kekuatan iblis. Dan yang paling penting, jika dia ingin mempromosikan esensi dari semua jenis seni bela diri, dia juga perlu berburu monster untuk ditukar dengan spar. Ruang khusus di pikirannya terlalu mahal untuk mengkonsumsi spar. Bab 6. Sangat populer. Di hutan gunung, semburan air dingin menghantam. Di antara pepohonan, sesosok-sosok melintas di antara mereka, dan telapak tangan Tangan meluncur keluar dari telapak tangan Anda dan mengeluarkan suara guntur, dengan semburan deru gemuruh. Hei, bunyi teredam. Serbuk gergaji terbang, dan retakan di jaring laba-laba muncul di bagian yang terkena. Gosok silang, lainnya, pohon tumbang. Tangan bonsai 4 gaya. Ye Xiwen telah berlatih dengan sangat terampil, dan ia tidak memiliki kendala. Setelah 5 hari, kekuatan Ye Xiwen telah mencapai 999 jins. 1000 pound. Untuk mencapai kekuatan 2 harimau, umumnya hanya prajurit berat kelima. Untuk mencapai kekuatan 2 harimau. Tetapi kekuatan Ye Xiwen telah mendekati kekuatan kedua harimau. Tetapi ia bisa merasakannya. Menerobos yang keempat tidak jauh. Saat kekuatan telah mendekati kekuatan 2 harimau, dan tangan Ye Xiwen Ben Lei akhirnya mencapai 6 cincin. Dalam 5 hari terakhir, kemajuannya tidak cukup kecil untuk menyapu Tuan Lusa. Tetapi ini tidak cukup. Itu tidak cukup. Ye Xiwen menggunakan gerakan tangan yang bergemuruh berulang kali. Seni bela diri ini, bobot keempat dan kelima adalah daerah aliran sungai. Pada kekuatan, 1000 pound juga merupakan daerah aliran sungai yang besar. Seorang prajurit dengan kekuatan ribuan pon
yaitu seorang pejuang dengan 2 harimau dapat dengan mudah mengalahkan beberapa prajurit dengan kekuatan 999 pound. Karena ketika kekuatan seseorang meningkat menjadi 500 kilogram, itu tidak hanya sama dengan yang asli, kekuatan dari seluruh tubuh adalah anggota badan dari seluruh tubuh. Tetapi itu terkondensasi menjadi suatu kekuatan. Tidak lagi tersebar. Tidak ada kelahiran. Yang menarik, sumbernya tidak ada habisnya. Kekuatannya akan meningkat beberapa kali dalam sekejap, dan akan ada perubahan umum. Dan ketika kekuatan seseorang meningkat menjadi 1 kilogram, itu akan menghasilkan 2 kekuatan, dan respons timbal baliknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ye Xiwen sekali lagi menjalankan tangan yang gemuruh, dan dalam sekali gerakan mengeluarkan 7 suara teredam. Hei, Ye Xiwen sekali lagi menghancurkan udara, dan tubuhnya basah oleh keringat, seolah-olah dikeluarkan dari air. Otot-otot tubuh itu masam dan mati rasa, dan sepertinya sudah mencapai batas. Ye Xiwen menggigit giginya, menjilat keringat yang akan menetes ke matanya, dan dia sangat lemah. Tetapi dia tahu bahwa semakin banyak kali ini, semakin dia tidak bisa menyerah. Qing Yuanshan Yuanzong hanyalah cabang dari Yuanzong. Namun, ini juga terbagi dari Yuanzong. Dan berbagai buku sangat kaya. Di antaranya ada catatan terperinci tentang cara menerobos. Kunci untuk menerobos adalah bagaimana mencapai kehidupan tanpa akhir. Dan arus tanpa akhir adalah waktu yang paling sulit dalam daging. Jangan beristirahat. Melahirkan kekuatan baru untuk membentuk siklus. Aliran tanpa akhir. Oh! Mulut Ye Xiwen yang pecah membanting, tanpa jeda, dan satu set tangan petir berlari menghantam. Sosok itu terus bergerak melalui hutan, satu pukulan dan satu gaya, teliti. Saya tidak tahu berapa lama, sosok Ye Xiwen berhenti, dan ledakan guntur terjadi di telapak tangan. Booming, booming, titik-titik, hei, Ye Xiwen memiliki suara gemuruh yang ketujuh. Otot-otot Ye Xiwen mulai berkedut. Tulang-tulang mulai bertabrakan, dan kecoa pecah, dan kekuatan lama habis. Kekuatan baru lahir secara alami. Kekuatan Ye Xiwen membuat terobosan lain, dan itu menjadi kekuatan, mencapai kekuatan 2 harimau. Kemajuan meledak. Perbaikan Ye Xiwen juga merupakan terobosan dari kapal ke puncak keempat. Meskipun hanya puncak keempat, Ye Xiwen mengandalkan kekuatan dari 2 harimau dan tangan 7 cincin yang bergegas. Bahkan prajurit 5 hari bukanlah lawannya. Tiba-tiba ada suara, sasa, yang halus di hutan. Lalu monster besar setinggi 2 meter dengan duri panjang, dan hidung terbanting dari hutan. Keluar, Ye Xiwen tiba-tiba merasakan desahan lega. Ini adalah monster dengan bobot lusa. Senjata terbesar adalah duri panjang yang tertutup rapat dan disemprot. Ketika berbahaya, ia akan dikeluarkan. Jika tidak sengaja, ia akan ditembakkan ke landak. Kulit babi tebal dan tebal, sulit ditangani. Kekuatannya dipukul, dan sepasang taring panjang dapat langsung membunuh harimau. Babi panah ini, ketika keluar, sepasang mata kecil menatap Ye Xiwen, dan kakinya jongkok, tiba-tiba seluruh otot tubuh menegang. Dalam sekejap, puluhan duri panjang seperti panah panjang, dan dinasti yang luar biasa datang. Ye Xiwen sedikit tertekan, dan dia tidak tahu apa yang terjadi pada binatang itu. Mungkin pukulannya terlalu serius. Jika dia tidak terlalu memperhatikan, dia membobol situs babi. Tetapi tindakan Ye Xiwen tidak lambat, dan dia menginjaknya. Semburan kemarahan di bawah kakinya. Tubuhnya seringan burung layang-layang, terbang ke udara, menghindari sebagian besar duri panjang, dan kemudian menembak beberapa duri panjang. Babi panah ini tidak berfungsi, tetapi dengan cepat melintasinya. Itu benar-benar berbeda dari penampilan yang besar dan kuat. Kecepatannya sangat cepat, dan taring panjang melengkung ke langit. Ye Xiwen meninggalkan kaki kanannya di udara. Tubuh yang bengkok, mengubah arahnya, dan menghindari taring babi. Ye Xiwen baru saja mendarat, dan babi itu dihancurkan seperti tubuh seperti bukit, dan tidak memberi Ye Xiwen kesempatan untuk bernapas. Ye Xiwen mendengus, tanpa punggung, menginjak kaki, mengeluarkan gas asli, berbentuk seperti panah, tembakan telapak tangan, seolah-olah terbungkus awan kabur, kilat dan guntur, suara gemuruh memekakkan telinga.
Momen sementara itu, Ye Xiwen melewati tengah duri panjang landak, dan kalajengking itu menempel ke kepala landak, dan awan pecah. Itu datang. Hei, babi itu ditembak oleh Ye Xiwen, dan tulang rusuknya terputus beberapa kali. Jeritan itu diulang, dan tubuh seperti bukit terus-menerus mundur oleh Ye Xiwen. Jika itu adalah kemarahan umum, tidak ada cara untuk mengambil babi tebal dan tebal, apalagi raksasa dari lusa, dan Ye Xiwen hanyalah 3 puncak. Namun, kekuatan Ye Xiwen telah menembus kekuatan kedua harimau. Ini tidak lebih kecil dari babi dan binatang panah, ditambah tangan gemuruh yang telah mencapai tingkat ke-7. Satu telapak tangan. Hanya telapak tangan. Kulit babi panah dan binatang hancur. Tulang rusuknya patah, dan jeritannya menjerit.